salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama lengkap Albert Yusilahu, Sarjana Pendidikan, mahasiswa PPG, Guru Pendidikan Agama Katolik, tahap 3 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan NIM 258690501112 dari Satuan Pendidikan SD Bongos, Desa Lalong, Kecamatan Beri, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan topik atau materi sakramen tobat dalam rangka penilaian uji kinerja. Mari selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Saya minta kesediaan salah satu teman untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih untuk pemirsa yang telah membawa kita dalam ruang juga. Baik anak-anak sekalian, apakah kita sudah siap mengikuti proses kegiatan belajar mengajar hari ini? Silakan dulu. Absensi ya, tidak absensi ya. Franciscus Alvaro Panto, Franciscus Gregorius Zoe, Yohanes Ivorus Paus. Selanjutnya saya mau mengecek kebersihan. Coba tengok ke kolong meja, ada tidak sampai bawah? Ya kan? Baik, terima kasih sudah menjaga kebersihan. Baik anak-anak, sebagai warga negara Indonesia yang baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita wajib menyanyikan salah satu lagu bangsa ini atau lagu nasional. Baik, mari kita bangkit berdiri. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh, kesempatan ini saya mau mengajukan beberapa poin pertanyaan teman. Pernahkah kalian merasa melakukan kesalahan yang membuat kalian tidak nyaman? Saya, Pak. Pernah pada saat saya melawan kedua orang tua saya, sehingga saya merasa tidak nyaman. Baik, tepuk salut untuk Fanya. Tepuk salut, 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 salut. Apa yang kalian lakukan ketika ingin memperbaiki kesalahan yang kalian buat? Ya, Nesa. Meminta maaf ketika saya sudah melakukan kesalahan. Baik, meminta maaf ketika sudah melakukan kesalahan. Baik, yang ketiga,
Bagaimana perasaan kalian setelah memperbaiki kesalahan tersebut? Baik, Arjun. Saya merasa tenang karena sudah memperbaiki kesalahan. Baik anak-anak sekalian, itu jawabannya. Jawabannya adalah bagaimana Arjun? Saya merasa tenang karena sudah memperbaiki kesalahan. Kita merasa tenang. Baik anak-anak sekalian, kita memberikan tepuk salut untuk Arjun. Tepuk salut. Baik anak-anak, kita lanjut, kita melangkah ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak nanti mampu mengenal tata perayaan sakramen tobat sebagai tanda dan sarana karya keselamatan Allah bagi manusia, dan juga bersyukur memiliki sikap disiplin dalam merayakan sakramen tobat sehingga mampu memperagakan tata perayaan sakramen tobat. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak sekalian, kita mengamati gambar ini ya. Baik anak-anak, silakan lihat slide ini. Ini adalah salah satu gambar ya. Gambar ini menunjukkan anak atau sikap anak yang bertobat. Nah, baik, untuk memperdalam, Bapak ingin menampilkan satu video singkat tentang atau kisah anak yang bertobat. Mari kita dengar dan lihat slide video ini. Ada suatu kisah tentang anak yang bertobat. Ada seorang anak yang sangat jahat, suka bertengkar dengan temannya, berbelah diri, tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, tidak pernah berdoa dan tidak pernah bergereja. Suatu ketika ia menderita demam. Dalam keadaan setengah sadar, rohnya keluar dari tubuhnya dan ia melihat seorang berpakaian putih bercahaya yang sedang berjalan. Rupanya adalah malaikat. Lalu malaikat itu berkata, "Anda tidak berbakti kepada orang tua, suka mengambilnya yang ini." Tampaknya nasihat dari malaikat itu telah membuatnya bertobat dengan tulus. Selanjutnya saya mau mengajukan satu pertanyaan. Apakah kamu sering membantah orang tua? Saya sering membantah. Firdin, sering membantah. Baik Firdin, bagaimana perasaanmu jika melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap orang tuamu atau temanmu? Sedih dan saya merasa salah. Oh, tidak ya. Dia merasa salah ya. Dia merasa salah. Dan apa? Merasa bersalah, sedih dan merasa bersalah. Baik, yang ketiga, bagaimana sikapmu bila sudah melakukan kesalahan terhadap orang lain? Ya, baik. Terima kasih. Tepuk salut untuk Firdi. Tepuk salut. Anak-anakku yang saya cintai, isi video yang sudah ditayangkan tadi itu menggambarkan bagaimana seorang anak yang dengan sadar dia melakukan sebuah kesalahan, lalu kemudian anak itu meminta maaf kepada orang tua. Nah, kembali kepada pertanyaan yang sudah diajukan tadi yang dijawab oleh Firjin, Bapak, dia pernah melakukan suatu kesalahan, dia membantah atau melakukan perintah orang tua. Lalu kemudian dia kembali berpikir, saya sudah melakukan kesalahan, dan dia merasa bersalah dan sedih. Dan kemudian tadi dia juga menyampaikan bahwa setelah melakukan kesalahan itu,
Dia meminta maaf. Nah, dengan demikian dia merasa tenang. Baik anak-anak sekalian, hari ini tadi kita akan membicarakan tentang sakramen tobat. Tentang sakramen tobat. Sakramen tobat. Baik, anak-anak sekalian, sakramen tobat adalah salah satu dari 7 sakramen. Yang ada dalam gereja Katolik. Dari 7 sakramen ini ada berapa sakramen yang wajib kita terima? Anak-anak sekalian, salah satu dari 6 sakramen ini yang harus kita terima itu adalah sakramen tobat. Apa itu sakramen tobat? Sakramen pengakuan, sakramen pengakuan dosa. Baik, kita salut. Sakramen tobat adalah sakramen tobat adalah pengakuan dosa atau sebutan lain itu rekonsiliasi. Itu bahasa lain, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kemudian anak-anak, dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah kita berpaling dari Tuhan, dari orang tua, dari teman, dari orang tua, dari teman. Berbalik artinya kita kalau melakukan satu kesalahan atau dosa, berarti kita membangun sekat antara kita dengan Tuhan. Artinya memutus hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kemudian apa itu bertobat? Bertobat adalah berarti kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Baik anak-anak sekalian, tugas pengampunan dosa itu diwariskan dari Yesus kepada para rasul. Kemudian kita teruskan tugas pengampunan itu kepada Pak Paulus. Setelah Paulus, uskup. Setelah uskup, imam. Tugas pengampunan itu diwariskan kepada para rasul, Paulus, uskup, dan imam. Imam itu adalah sarana untuk menghubungkan kita dengan Tuhan. Jadi tugas pengampunan ini dilimpahkan kepada mereka ini. Ketika menjelang satu kali nanti, sebelum terima sakramen Ekaristi, kita wajib menerima sakramen itu. Baik anak-anak sekalian, ada pun langkah-langkah nanti. Berdoa kepada Roh Kudus. Berdoa kepada Roh Kudus itu artinya kita memohon supaya menerangi hati dan budi kita berdoa. Dan kemudian anak-anak sekalian, setelah itu kita lanjut merenung atau mengingat kembali dosa-dosa atau kesalahan yang telah kita buat. Kita membangkitkan niat untuk bertobat. Kita harus ada niat untuk bertobat. Harus ada niat dari dalam hati. Secara sadar. Baik, lalu kemudian yang berikut itu adalah kita pengakuan dosa. Nah, pengakuan dosa nanti yang pertama itu kita pengakuan sampai di dalam imam itu silakan untuk duduk, silakan duduk. Setelah itu buat tanda salib. Setelah tanda salib itu kemudian kita dipersilakan untuk menyampaikan dosa atau kesalahan kita. Caranya sebagai berikut. Kita sampaikan kepada Bapak pengakuan. Kita sampaikan, Bapak, itu yang pertama, Bapak, pengakuan saya yang terakhir itu 10 tahun ada bulan. Kemudian kita sampaikan dosa-dosa saya apa? Dosa-dosa saya adalah setelah kita menyampaikan dosa-dosa kita memohon pengampunan dari Bapak pengakuan. Saya menyesal atas semua dosa saya. Dan dengan hormat saya mohon pengampunan dan penitensi. Penitensi itu maksudnya adalah penitensi. Penitensi itu maksudnya denda. Bapak, dosa-dosa saya ini. Itu saja dosa-dosa kesalahan yang telah saya buat. Saya mohon pengampunan. Dan saya mohon pengampunan dan apa? Dan denda. Dan dendanya apa? Kita diminta untuk misalnya kau berdoa tobat 1 kali, apakah berapa, selama dia berapa dan seterusnya. Lalu kemudian imam pastor atau pengakuan dia menasihati kita,
menasihati begini. Kau sudah membuat kesalahan, orang teman atau orang tua membantah kita orang tua, maka kau wajib memaafkan, lalu kemudian hendaknya kau harus berbuat begini ini. Selanjutnya anak-anak sekalian, setelah itu imam itu mengampuni kesalahan kita. Nah, kembali kepada materi kita bahwa Tuhan itu Maha Pengampun dan sangat mencintai kita umat manusia. Cintanya terhadap kita tidak ada habis-habisnya, tidak ada batasan. Dia sungguh luar biasa. Dia bersedia untuk mengampuni dosa dan kesalahan kita, asalkan anak-anak sekalian kita mau atau sungguh-sungguh bertobat. Dia pasti mengampuni dosa dan kesalahan. Seperti tadi, Pilih tadi dia bilang, Pak, saya pernah melakukan suatu kesalahan, membantah orang tua. Pilih, kau bantu saya pergi tiba air, tapi dia bantah. Atau pilih, bantu saya untuk cuci piring, tapi dia bilang tidak mau karena banyak alasan dan lain sebagainya. Lalu kemudian pilih kembali berpikir bahwa ternyata itu adalah suatu sikap apa? Sikap yang tidak baik. Lalu kemudian dia kembali berpikir untuk meminta maaf. Siapa yang pernah melakukan kesalahan ini? Kesalahan apa? Melawan orang tua. Nah, pada saat melawan orang tua, setelah itu rasanya bagaimana? Tidak nyaman, dia tidak nyaman atau tidak tenang. Lalu kemudian bagaimana? Selanjutnya apa yang dia buat? Meminta maaf. Jadi dia meminta maaf, dia menyadari betul bahwa itu adalah suatu kesalahan. Maka dia tidak tenang, tidur pun tidak tenang. Seperti yang dikisahkan dalam cerita tadi tentang anak yang bertobat. Dia tidak tenang. Lalu kemudian bagaimana cara supaya dia tenang? Dia meminta maaf, mengampuni. Baik anak-anak sekalian, kita ice breaking dulu. Saya kali ini dulu. Fokus dulu. Tekuk fokus. Jika aku ingin cerdas, maka aku fokus. Nanti kita duduk dalam untuk kelompok, oke? Sudah duduk dalam kelompok masing-masing. Jadi kita duduk dalam kelompok, kita dibagi ke dalam 4 kelompok. Sudah ditentukan mana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik, anak-anak sekalian, saya akan membagikan LKPD ya. Ada 4 kelompok. Nah, LKPD ini nanti teman-teman harus kerjasama, diskusi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD ini. Baik. Harus aktif bertanya, berdiskusi. Semua bawa kita? Ya, baik, sudah. Lihat sambil melihat kitab suci yang sudah dibawakan tadi itu, lalu sambil kita mendengar video ini. Buka Injil Lukas 15:1 sampai 7. Sudah lihat semua? Kita buka. Sudah. Baik. Sudah? Artinya sudah? Ya, silakan dulu. Lukas 15 ayat 1 sampai ayat 10. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu,
Demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Setelah kita membaca dan melihat dan mendengarkan isi video kitab suci tadi itu pada di Lukas berapa? 15 ayat 1 sampai 7. Kemudian kita diminta untuk mengerjakan lembar kerja ini. Itu ada kitab suci kalau. Ada kitab suci kalau misalnya apa? Kembali ke sini. Bacaannya Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 7. Baik anak-anak, silakan berdiskusi, saling bertukar pendapat terkait dengan lembar kerja ini. Baik, sudah. Terima kasih anak-anak. Kita lanjut dengan pemaparan atau presentasi. Mulai dari kelompok 1. Silakan. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, mengapa orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut? Mereka bersungut-sungut karena Yesus bergaul dengan orang-orang yang dianggap najis dan berdosa. Yang kedua, apa yang bisa dilakukan para pemimpin dan orang-orang berdosa ketika datang kepada Yesus? Para pemimpin dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. 3. Apa perumpamaan yang diberikan Yesus? Yesus berkata tentang seorang gembala yang memiliki 100 ekor domba. Ketika 1 ekor domba hilang, ia meninggalkan yang 99 pada burung dan mencari yang hilang sampai menemukan. Yang keempat, apa yang dikatakan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat? Yesus tidak langsung menegur orang Farisi dan ahli Taurat dengan kata-kata keras, tapi Ia menjawab mereka melalui perumpamaan. Maknanya, Allah seperti gembala penebasnya. Ia tidak mau ada satupun anaknya yang hilang. Ada sukacita besar di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Sekian dan terima kasih kami ucapkan. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Kasih DOW untuk kelompok 1. Kasih DOW. Ya, terima kasih. Baik, kelompok 4 silakan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, mengapa orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut? Jawab, mereka bersungut-sungut karena Yesus bergaul dengan orang-orang yang dianggap najis dan berdosa. Yang kedua, apa yang biasa dilakukan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa ketika datang kepada Yesus? Jawab, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Nomor 3, apa perumpamaan yang diberikan Yesus? Yesus berkata tentang seorang gembala. Nomor 4, yang dikatakan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus tidak langsung menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat dengan kata-kata keras, tetapi Ia menjawab mereka
bertukar ide atau pendapat. Nah, ini hasilnya. Perumpamaan. Baik, jadilah bahwa ibaratnya ada 100 ekor domba. Kalau dari 100 ekor domba ini satunya hilang, maka tuannya atau pemiliknya wajib mencari yang hilang atau yang sesat. Anak-anak sekalian, bacaan ini mau menunjukkan apa? Cinta Tuhan kepada kita umat manusia tidak dapat batasan. Dia sangat mencintai kita umat manusia. Sangat mencintai kita umat manusia. Nah, itu dibuktikan dari perikop kitab suci tadi. Di Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Dia selalu memaafkan orang yang berdosa. Dia selalu mengampuni orang yang berdosa. Nah, kemudian jangan lupa setelah kita melakukan kesalahan harus apa? Bertobat. Baik anak-anak sekalian, itu saja gambaran singkat terkait dengan isi perikop kitab suci di Lukas 14 ayat 1 sampai 7. Kesimpulannya adalah bertobat berarti kembali kepada Tuhan. Bertobat kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Sakramen tobat itu adalah apa? Sakramen tobat adalah Pengakuan dosa. pengakuan dosa. Pengakuan dosa. Baik, setelah kita melakukan suatu kesalahan, wajib kita meminta maaf dan mengaku dosa. Pengakuan dosa. Sudah dijelaskan tadi langkah-langkah tata cara menerima sakramen tobat atau pengakuan dosa. Kita pergi ke ruang pengakuan nih. Sebelum pengakuan dosa itu tentunya ada renungan singkat, bacaan kitab suci, lalu kemudian kita diarahkan untuk pergi ke ruang pengakuan. Sampai di dalam kita diberi kesempatan oleh imam pengakuan atau imam untuk duduk, lalu selanjutnya kita memohon kepadanya, ya Bapak, berkatilah aku orang berdosa ini. Lalu kemudian kita diberikan dosa kita apa saja. Dosa kita apa saja. Lalu kemudian saya menyesal dan memohon ampun. Dia memberikan tendai deteksi dengan memberikan beberapa doa, kapal Nabi Salam Maria dan seterusnya. Setelah itu selesai. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan refleksi singkat. Kita mengerjakan refleksi. Baik, minta bantuan untuk bagikan ke masing-masing kemana? Bagaimana sudah? Sekarang kita berdoa penutup. Baik, saya minta kesediaan satu temanku. Ya, berdoa. Terima kasih untuk Nesa.